Ya makanya saya merasa bersalah gitu kan sama dia kan, waktu kecil karena terlalu sering ditinggal lah, ya kan, kasih sayang. Mungkin dia juga kurang kasih sayang. Hubungan emosional saya dengan yang pertama ini lebih dekat, lebih kental gitu. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang aktor senior era 80-an yang masih eksis hingga detik ini. Sosok bersahaja dan lemah lembut membuatnya digandrungi oleh berbagai kalangan. Tak terhitung banyaknya panggung sandiwara yang telah ia mainkan, hingga julukan Bapak Sinetron begitu melekat dengan sosok ayah dari 3 anak ini. Dedikasi terhadap dunia seni peran menginspirasi anak tertuanya untuk mengikuti jejaknya. Meski langkah yang ditempuh tidak mudah, sang putri berhasil melewati tantangan berkat dukungan dari keluarga. Inilah mereka, Herdin Hidayat dan Anesha Anggun. Hai, selamat datang di Hati ke Hati. Hai. Ini yang saya menarik nih. Kalau ngelihat Om Herdin nih ya, Nesh itu kan selalu membayangkan kan peran-perannya itu ayah yang lemah lembut, yang bijak, mengayomi. Aduh, pokoknya tuh yang kayak orang susah yang sedih gimana deh gitu nonton. Seringnya ya. Iya. Terus kalau ngeliat di konten, ya Allah, 180 derajat. Ih, jangan macem-macem nih, jailnya luar biasa ya. Tapi aslinya kayak gimana sih? Ke Nesya dulu. Oh, Nesya. Jangan berita ke saya tanya ke anaknya dulu. Aslinya Om Herdin tuh orangnya kayak gimana sih? Papa itu memang orangnya humoris, emang humoris. Humoris? Lebih ke humoris, lebihnya ke humoris, ya seriusnya juga ada, tapi banyak humorisnya sih. Jadi lebih kayak banyak yang di konten-konten itu. Jadi di konten tuh sebenarnya Om Herdin kayak gitu tuh orangnya? Iya, Oh. kalau yang di TV ya berakting, tergantung dapat perannya apa kan. Kadang suka yang sedih banget, protagonis, kadang juga dapat yang antagonis, galak banget gitu. Tapi kalau itu membuat jadi pertanyaan Om. Memulai karirnya tuh gimana sih Om? Kenapa dapat perannya jadinya kayak yang lemah lembut, kayak kasihan banget gitu loh hidupnya. Padahal kayak the opposite ternyata. Jadi mulai pertama kali itu ketika saya SMA ya. Hai, udah SMA, itu SMA ada festival teater antar SMA se-Bandung. Itu awalnya. Saya ikutan, kemudian saya dapat aktor terbaik. Gitu. Nah, kemudian saya waktu kuliah, saya pilihlah IKJ, Institut Kesenian Jakarta, jurusan teater. Nah, dari situlah mulai. Jadi saya mulai aktif acting di televisi itu tahun 1980. 80, udah lahir belum ya? Coba. Aku udah lahir belum aku? Pertanyaan bagus. Coba anaknya lahirnya tahun berapa Om? Tahun 1990. Betul ya? Yeah. Betul. Tahun udah benar ya? Jangan. Cobalah Om. Bulannya Om? Oh, bulan gampang lah. November ya? Ya, selesai. Oke, tidak usah kita lanjutkan lagi ya. Pertanyaan itu biar Anda cari sendiri di Google. Ulang tahun. Iya. Berarti kamu Januari. Oh iya Januari. Makanya kan tadi saya bilang jangan nanya itu. Padahal maksudnya bulan doang loh Om. Ternyata aku pikir gampang loh bulan doang. Jadi Om itu dari SMA ikut festival, menang, kuliahnya masuk jurusan teater di IKJ. IKJ tahun itu kayak gimana? Dulu namanya bukan IKJ, dulu namanya LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Gitu. Aduh. Terus belakangan ini udah diganti menjadi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Wah, dari situ ditekuni benar-benar dong jurusan kuliahnya. Ya, waktu saya mulai karir itu ya di TVRI ya. TVRI ya masih satu stasiun TV masih satu TVRI itu ya. Jadi kalau kita muncul sekali di TV itu terkenal langsung dikenal ya kan karena cuma satu-satunya gitu. Dari dulu emang perannya dari awal dikasihnya yang udah enggak, sebetulnya gini, saya udah berbagai macam peran ya kan. Saya menjadi antagonis pernah mendapat penghargaan. Protagonis juga pernah mendapat penghargaan. Jadi kalau saya tergantung pesanan aja. Pokoknya saya bekerja dengan sebaik-baiknya, itu aja. Tapi kalau Om sendiri lebih nyaman memerankan peran apa?
sebagai seorang aktor, ya kan, Suruh milih anak kesayangan ya, susah. harus nyaman semuanya. Peran apapun harus nyaman. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Kalau kita jadi antagonis ya jadilah antagonis yang terbaik, atau protagonis yang terbaik gitu. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Saya nggak suka ini, saya nggak boleh. Oke, saya ubah pertanyaannya nih Om. Jangan dong. Dari karya-karya yang sudah pernah Om lakukan dan berikan kepada masyarakat, mana yang menjadi masterpiece-nya Om Herdy? Saya pernah beberapa kali mendapat penghargaan ya dalam Festival Sinetron Indonesia. Ada waktu menjadi antagonis, saya pernah dapat peran antagonis yaitu Fajar Sadik. Kemudian yang protagonisnya ada di sinetron Norma namanya. Norma itu yang mendapat penghargaannya gitu. Jadi itu dua yang oke. Itu kan yang dari pengakuan masyarakat, yang Om sendiri jalaninnya Tidak akan terjawab. Saya tidak boleh memilih. Harus semuanya terbaik. Gitu loh. Tidak boleh memilih. Apapun perannya saya terima. Asal gitu. Gitu ya. Memang ya. Pokoknya konsisten ya idealismenya. Beda memang kalau aktor yang memiliki pendidikan dasarnya memang di teater ini nih segini kekehnya gitu loh prinsipnya. Nggak boleh, prinsipnya seperti itu. Terus merupakan sebuah anugerah kah memiliki Bapak Om Herdy, atau aduh ribet deh punya Bapak kayak gini ya? Ya nggak ribet ya. Tolong cerita yang baik-baik ya. Nah, ngebohong juga nggak apa-apa. Yang baik-baik. Ya. Sudah di briefing saya. Kalau sebagai aktor sebenarnya karena aku dari kecil sudah ada di dunianya Papa, sering ikut syuting dan lain-lain. Aku ngerasa biasa aja, kayak gimana ya? Jadi orang-orang tuh suka nanya, gimana sih rasanya punya papa terkenal, punya papa aktor? Biasa aja sih rasanya. Mungkin karena aku dari kecil banget udah di dunia itu, jadi kayak udah sehari-hari gitu. Udah bukan sesuatu yang kayak, wah aku malah suka ngefans sama teman-temannya papa dulu. Kayak aku nggak pernah ngefans sama papanya. Apa yang membuat ceritanya sampai Nisha memutuskan terjun ke dunia entertainment? Ya itu mungkin balik lagi tadi cerita yang awal, karena aku dari kecil udah ada di lokasi syuting, jadi lama-lama tuh aku ngerasa udah kayak family dengan kru, dengan sutradara, dan kebetulan papa dan mamaku tuh ada bisnis PH production house, jadi memang semakin sering lagi aku tuh di sekitaran orang-orang syuting gitu. Jadi waktu dari kecil sampai sekarang memang nggak terbayang pekerjaan lain, karena udah ngerasa home-nya, family-nya ya di lokasi syuting itu gitu. Reaksi keluarga waktu mengatakan aku juga mau terjun di dunia entertainment. Jangan cerita dulu. Nisha dulu Om, Nisha. Boleh, kalau kata papa boleh asal selesaiin dulu sekolahnya. Jadi sekolah utama nih, kalau udah lulus kuliah baru boleh ikut-ikut. Benar begitu Om. Apa pertimbangannya? Begini, ketika dia mau ikut terjun, maka saya kuliahkan dia di jurusan film di Perth ya, Australia. Dia kuliahkan di sana, dia kuliah film, kuliah produksi film, iklan segala macam lah. Itu modalnya. Ketika dia pulang dari Australia, terus saya bilang kamu bikin film. Gitu kan, kamu bikin. Dia nggak mau. Pak. Kenapa nggak mau? Saya mau jadi pemain aja. Coba. Ya kan? Jauh. Tapi minimal dia punya dasar-dasar film, berkamera di mana, segala macam editing semua udah punya dia gitu. Jadi nggak terlalu berat lah gitu. Sementara kan saya juga waktu itu saya dosen seni perannya, jadi saya juga bisa ngajarin dia tentang seni peran gitu. Itu bagian dari idealisme Om nggak, bahwa saya nggak mau anak saya cuman coba-coba atau tidak memiliki bekal yang sesuai dengan jalur karirnya? Ya itu. Jadi pesan saya buat dia itu yang pertama, kalau harus mau terjun ke dunia entertain harus tekun dan disiplin. Cuman itu, tekun dan disiplin, dan harus belajar lah ya tentunya, belajar gitu aja. Oke. Nggak takut Om? Dunia entertainment kan, cerita-ceritanya kan, Aku dulu awal syuting mungkin setahun 2 tahun itu ditemenin. Saya nganter terus. Sampai syuting di puncak, syuting di mana-mana ditemenin full.
Apa yang ditakutin sampai harus ditemani? Sebetulnya nggak lebih ke tidak takut ya, sebetulnya lebih ke nitipin ke sutradaranya, ke asradanya, titip loh, ini anak saya loh, ya kan? Anak saya kasih makan yang benar, gitu. Ini kayak ada semacam jalur ordal ya malah. Ya, betul, karena apa? Karena sekarang sutradara-sutradara sekarang itu teman-teman saya semua, kan? Banyak yang bekas murid-murid saya, gitu. Tapi sebenarnya aku dulu aku tuh nggak suka sebenarnya digituin, diantar-antar sama papa gitu. Bukan nggak suka diantarnya ya, cuman orang-orang tuh kalau tahu, oh ini anaknya Om Herdin, ini anaknya Mas Herdin, mereka tuh udah expect kayak, wah ini mah aktingnya tidak usah diragukan lagi, pasti nih diajarin sama papahnya. Sedangkan waktu itu aku benar-benar baru terjun tuh kayak, aduh jadi deg-degan gitu kan. Karena kan aku kayak tahun 2012 ya, 2012-2013 tuh mulainya tuh masih cimit banget, terus udah kayak ekspektasi orang-orang tuh udah tinggi banget karena aku anaknya papaku. Udah kayak, misalnya aku nanya nih sama sutradara soal karakter atau apa, kamu pasti bisa lah, kamu kan pasti diajarin sama papa kamu. Aku kayak, iya sih memang diajarin, cuman kita kan namanya juga orang yang baru terjun pasti tidak langsung sejago itu kan. Jadi suka kayak, aduh kayaknya salah nih kalau diantar-antar papa. Jadi abis itu setelah 2 tahun itu aku udah maunya sendiri aja gitu. Nggak mau ngaku lah pokoknya, supaya nggak wah kamu pasti bagus, kamu pasti jago gitu. Dia pakai nama saya aja nggak mau. Nggak mau dulu. Dia bilang pakai namanya misalkan Anesia Herdin gitu kan, nggak mau dia, nggak mau. Mau berdiri sendiri. Ya udah, gitu silakan. Berat bawa namanya. Bayang sih. Terus kan Nesya akhirnya kan memutuskan untuk banting setir ke dunia presenter. Ya. Patah hati nggak sih Om? Kalau saya sih sama aja ya. Karena menurut dia katanya kalau ikut sinetron agak berat karena waktunya kan loh sampai pagi gitu. Kemudian dia memilih menjadi host gitu, presenter. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Silahkan aja. Gitu. Nesya bisa cerita nggak gimana ceritanya asal pertama kali Om Herdin bisa ikut di kontenmu? Konten apa yang pertama kali itu? Aku masih inget banget, itu kontennya Switch Up Challenge. Kalau misalnya masih ada yang tahu, yang cewek sama cowok berubah satu sama lain. Jadi yang cewek nanti pakai bajunya si cowok, yang si cowok tuh pakai bajunya cewek. Itu aja tuh. Pakai wig dan segala macam. Pertama kali. Itu pertama kali. Yang pertama. Anak gak bener, bapaknya didandanin macam-macam. Kan aku waktu itu, waktu bikin itu kan aku belum nikah ya, jadi gak ada pasangan. Terus aku kayak pengen bikin Switch Up Challenge, dan waktu itu aku belum fokus ngonten, cuman biasalah orang yang pengen bikin tren, ikut-ikut tren gitu. Akhirnya aku ajak, "Pah, mau nggak?" gitu. Bukan nanya sih, kayak ayo Pah gitu. Serius Om, Ayo, pura-pura Pak. pertanyaan langsung digait gitu. Digaet. Wah, terus kayak, nah papa dulu juga belum familiar lah sama dunia sosmed gitu kan. Jadi kayak, apa nih pakai wig, di make upin sama aku. Udah pokoknya trennya kayak gini, seru deh, seru gitu. Iya aja kan, oh iya gitu. Nurut. Karena mungkin juga kan basicnya aktor. Jadi nggak masalah gitu di depan kamera mau diapain, udah kayak oh iya aja. Biasa kalau anak perempuan pertama itu kan udah megang banget ya. Megang banget. Om, coba cerita point of view-nya Om. Ingat gak kejadian hari itu? Kok mau sih Om? Gak protes? Intinya begini ya, pada dasarnya saya itu nggak bisa nolak kemauan anak saya. Itu aja. Jadi kalau kata anak saya ikut gitu. Karena apa? Karena saya sayang sama kamu. Tuh, gitu. Aduh. Oh tapi ada terusannya nih. Apa Jadi tuh? abis momen syuting ternyata kan viral. Jadi video pertama kita langsung viral. Mungkin momen ayah sama anak itu waktu itu belum populer ya. Jadi langsung viral, banyak komentar-komentar baik dan segala macam. Terus papa seneng, kayak oh banyak yang suka ya. Oh banyak yang doain yang baik-baik gitu. Akhirnya mau lagi, kayak ketika aku ajak beliau bersemangat gitu. Kayak Karena komen-komennya itu banyak yang ngedoain.
Om sehat-sehat ya Om ya, semoga Om panjang umur, sehat kan seneng saya. Amin, amin gitu. Akhirnya sampai sekarang ya itulah, dengan sekian banyak konten yang sudah kita buat, udah nggak ada paksaan, malah kita tuh kadang papa suka punya ide sendiri, kayak Nes bikin ini Nes gitu, terus kayak oke gitu, Pak bikin ini mau nggak, ayo gitu. Nesya ini orangnya kayak gimana sih Om? Nesya jangan kasih kode. Oke. Keras, tegas ya kan. Itu terutama tegas lah dia. Karena dia anak pertama mungkin ya, anak pertama jadi pengennya ngatur-ngatur. Kadang-kadang saya diatur juga. Pak, acting papa jelek, coba bisa begitu, ya kan? Padahal saya kan guru ya kan. Mau jelek jangan gitu, coba yang wajar. Aduh. Kalau sama dia udah. Enggak, itu ada ceritanya sendiri ya. Bukan maksudnya bilang oh actingnya jelek gitu. Cuman yang tadi balik lagi karena kita kan sekarang udah nontonnya di handphone. Yang namanya sosial media itu kan biasanya terpaut waktu, kayak cuman 1 menit. Nggak pernah lah 10 menit gitu kan di siapa yang mau nonton. Jadi kadang kalau kita bikin video, papa tuh masih berakting yang kayak di TV yang bisa ada pengantar. Ada pengantar, terus menjiwai terlebih dahulu. Aku suka bilang durasi ini keburu habis. Kalau pakai AIU langsung ngomong gitu. Jadi kata, aduh suka nggak enaknya kalau berakting untuk sosial media tuh durasinya terlalu cepet, nggak bisa. Terutama endorse ya. Ya kalau kerja sama brand, misalnya contoh ada dialog harus minum gitu kan. Kalau di TV adegan minum tuh bisa kayak menikmati kan, aktingnya seperti itu ya. Kalau di sosmed kan durasi nih 1 menit udah langsung teguk, langsung taruh. Nggak ada rasanya banget kayaknya. Kata orang kan gini, cinta pertama seorang putri adalah ayahnya. Dan biasanya attachment seorang bapak adalah kepada anak perempuan pertama dari banyak anak perempuan. Pada saat Nesya memutuskan untuk menikah atau memperkenalkan pasangannya, gimana rasanya tuh Om? Aku punya cerita. Udah boleh belum? Apa gimana nih? Santai. Bapak dulu. Sabar Bu, dilengkapi Bu. Ya gini ya. Yang namanya anak ya, pertama kali. Jadi gini. Kenapa saya lebih dekat dengan anak pertama itu dulu ya? Karena anak pertama itu lahir pada saat saya masih merintis, ya kan? Masih bersusah payah untuk naik gitu kan. Itu anak pertama. Jadi ketika dia udah mulai besar dan saya udah mulai rada mapan gitu, saya merasa merasa berdosa atau merasa terharu kan. Aduh dulu dia ya susunya aja apa gitu kan. Gitu. Nah, jadi kenapa hubungan emosional saya lebih dekat ke anak pertama. Sementara di anak kedua dan ketiga kemungkinan kita udah mulai stabil hidupnya gitu ya, gitu aja. Ya kan? Dan ketika dia mau menikah, ya ada 2 versi sih dari saya dan dari dia ya. Kalau dari saya jelas saya agak ya gimana ya. Tadinya saya kalau dia menikah saya akan kehilangan dia. Tadinya. Wah, maka saya akan saya pertama kali pacaran saya cemburu. Ya nggak ada cemburu. Dulu saya nomor 1, ya kan? Sekarang saya menjadi nomor sekian. Ya kan, nomor 1-nya pacarnya, sekarang suaminya kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah dia menikah, ternyata dia tinggal masih dekat dengan kita ya, masih sama-sama dekatlah dengan kita. Jadi tidak ada masalah sebetulnya gitu loh. Cuman awal-awalnya memang sih agak sedih, kayaknya saya akan ditinggalin deh. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia masih, jadi rumah saya itu dibikin jadi ada rumah dianya, rumah adiknya gitu. Jadi tetap di lingkungan saya juga gitu. Jadi saya hampir setiap hari bisa ketemu dia. Gitu. Pesan apa yang Om Herdin berikan pada saat itu calon suaminya Nesya? Ya, saya bilang gini. Kalau kamu mau menikahi anak saya, yang sabar ya, saya bilang. Yang sabar, mengalah aja. Ya, mengalah aja. Anak saya keras. gitu. Nah, calonnya ngaku kayak, ya om gitu kan, ya udah. Itu cerita yang mau aku ceritain tadi. Jadi, papaku nih memang aku sudah menyadari orangnya tuh gengsian.
Dari waktu zaman aku tuh taunya dari zaman aku tuh kuliah di Australia 5 tahun. Aku lebih sering berhubungan sama orang rumah tuh sama mama. Kayak misalnya ditanya hari-hari kayak gimana, seperti itulah. Sama papa tuh jarang lah, mungkin ketika telepon-teleponan, tapi itu tidak setiap waktu gitu. Jadi aku merasa papa biasa saja ya, anaknya kuliah di luar. Ternyata pas yang aku pulang kuliah, terus sering syuting itu kan, ketemu sama sutradara atau kru-kru yang temannya papa juga, ternyata papa tuh sering ceritain aku. Katanya, papa kamu bilang, papa tuh kangen banget loh sama kamu, papa tuh sedih banget loh sama kamu pas kamu tuh di luar negeri. Aku kayak, aku kok tidak pernah mendengar hal ini ya? Kayaknya biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata kayaknya gengsi sih, nggak pernah diungkapin. Nah pas momen menikah itu juga, kan papa ini memang orangnya humoris ya, jadi dan emang agak gengsi untuk menunjukkan terlalu sayangnya gitu ya, agak, dan lebih menunjukkan sisi humorisnya. Makanya aku udah wanti-wanti, Pak ini kan calon suami aku nih mau izin menikah ke papa. Nanti papa takut-takutin ya, maksudnya tunjukin bapak yang galak gitu, kayak jangan macem-macem sama anak saya, harus menjaga anak saya gitu-gitu, jangan kemana-mana gitu. Oh iya gitu, udah nih ngobrol lah nih calon suamiku saat itu sama papa. Selesai ngobrol, gimana Pak? Oh udah. Tenang dong, aku pikir sesuai nih sama yang aku briefing gitu kan. Ngobrol lah aku sama si calon. Ya gimana gitu. Ketemu papaku, dalam hati aku udah expect, papa kamu ternyata galak ya, ternyata apa sih maksudnya berwibawa banget gitu, yang bener-bener menitipkan gitu. Enggak, papa kamu tadi santai aja, malah katanya harus sabar-sabar sama kamu, harus sering ngalah, soalnya katanya kamu keras, galak. Terus aku kayak, kok nggak seperti hasil briefingan. Terus kita santai-santai aja ngobrol, ketawa-ketawa, terus aku kayak, emang iya, kok si papa? Jadi kadang kalau ditanya, gimana papahnya waktu kamu nikah? Aku tuh selalu menjawab, kayaknya papa biasa-biasa saja. Soalnya tidak menunjukkan respon yang kayak kalau bapak-bapak di luar sana yang galak ke calon menantu gitu kan. Jadi lebih ke situnya aja. Kadang aku suka kalau ditanya orang, aku jawab, kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya malah seneng. Waktu married. Oh nangis. Nangis saya. Nangis. Kenapa? Mungkin bapak-bapak yang lain juga sama lah. Gitu. Ada rasa, ya itu ada rasa kehilangan ya kan. Yang perkiraan saya, aduh pasti dia akan meninggalkan saya udah nggak berguna lagi, ya kan? Iyalah gitu. Saya udah nggak dibutuhkan sama dia lagi. Sekarang dia sudah bersuami, pasti dia akan ke suaminya kan? Gitu. Ternyata pas habis nikah malah ngajakin konten mulu ya Pak? Pas habis nikah, ya tinggalnya di situ juga, di lingkungan kita juga kan, ketemu lagi, marahan lagi, berantem lagi. Gitu. Om, Nash, apa sih yang suka diberantemin antara Om Herdin sama Nesha? Mungkin karena kan aku sekarang udah gede ya, istilahnya udah dewasa, jadi susah, malah suka jadi ngatur balik gitu. Tapi ngatur balik tuh misalnya kadang tentang kesehatan, tentang gimana sih, mungkin papa tuh ngerasanya, aku ngerasa papa tuh ngerasa kalau aku tuh kayak jadi lebih menggurui, kayak mungkin aku tahu ilmu-ilmu dari sosial media. Jadi kalau dinasehatin papa, aku enggak loh Pak, yang bener tuh yang begini gitu, karena ya biasalah gitu ya. Ya itulah problem orang tua sebetulnya, ya kan? Gitu. Ketika saya mau duduk nih, terus dia megangin saya, Pak duduk Pak. Terus dalam hati saya, emang saya setua itu sampai dipegangin gitu kan? Gitu. Ya mungkin bagi dia saya tua banget kali ya, tapi kan hati saya enggak, masih semangat saya gitu. Itu aja sih perbedaan-perbedaan seperti itu. Bahwa dia mungkin merasa khawatir ya bapaknya gimana, tapi saya merasa tidak mau dikhawatirin gitu. Saya masih mampu kok gitu, itu aja. Itulah problem keluarga lah, keluarga. Ya, kayak ilmu parenting zaman dulu, zaman sekarang. Misalnya papa nasihatin aku, terus aku ngerasa sekarang aku ngerasa lebih tahu karena udah tahu ilmu parenting saya dari sosial media. Jadi malah aku yang balik nasihatin, akhirnya ya jadi
ribut, tapi ributnya ribut ya kecil-kecil gitu, bukan masalah besar. Nah ini yang menarik pemirsa, Nesha dan juga Om Herdin. Kalau kita lihat salah satu isu yang sempat naik di dunia sosial media adalah masalah fatherless. Di mana seorang ayah mungkin bisa hadir secara fisik, tapi secara mental keberadaannya di dalam diri anak itu tidak terdeteksi, bahkan tidak mengenal. Tapi ini berbeda sekali dengan bagaimana posisi Om Herdin di mata anak-anak. Sangat mengena dari sepanjang kita awal berbincang sampai sekarang. Kita lihat memang Om Herdin itu hadir tidak hanya secara fisik, tapi memang keberadaannya itu sangat melekat dengan anak-anak. Bagaimana cara mengaturnya semua itu, Om? Sebetulnya ini tidak diatur ya. Ini keluar dari rasa aja, dari hati saya gitu loh. Saya nggak ngatur apa harus gimana gitu. Jadi memang keluar dari rasa, dari hati saya yang paling dalam. Saya sayang semuanya gitu loh masalahnya. Sayang sama anak-anak. Terserah anak-anak mau nggak sayang sama saya nggak apa-apa. Penting saya sayang. Nggak mungkin lah masa nggak sayang. Disuruh nggak sayang juga nggak mungkin sama papa sendiri. Biar kamu lebih sayang lagi tahu. Tapi kan Om Herdin kan sibuk. Tahu sendiri kan jam syuting itu pasti tidak diprediksi. Terus Om juga punya pekerjaan lain selain acting. Ada banyak hal. Banyak orang tua yang mengatakan, ya maklumin. Karena saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, sampai mengorbankan keberadaan secara mental kepada anak-anaknya. Dan Om nggak ngalamin masalah di situ. Gimana caranya tuh? Nah, itu terjadi ketika pertama pernikahan saya. Gitu, ketika dia baru lahir. Masih kecil. Ya, itu kan ya makanya saya merasa bersalah gitu kan sama dia kan waktu kecil karena terlalu sering ditinggal lah ya kan, kasih sayang mungkin dia juga kurang kasih sayang, kemudian ibunya juga kerja kayak gitulah ya kan. Itu makanya kenapa saya lebih hubungan emosional saya dengan yang pertama ini lebih dekat, lebih kental gitu karena memang saya merasa wah dulu dia ditinggal terus ya kan, makan sama itu mbak gitu loh, gitu aja. Tapi dulu juga waktu kecil kan kita belum paham ya. Setelah dewasaan, oh ngerti kok kenapa orang tua tuh harus bekerja. Malah kayak ya untung ya orang tua bekerja jadi bisa memberikan kenyamanan gitu. Dan aku juga baru ngerasain sekarang tuh setelah aku punya anak. Karena aku baru punya anak pertama, perempuan. Pas aku punya anak pertama itu gimana aku tuh cinta banget kan sama anak. Oh ya mungkin sama anak pertama, bukan berarti kedua nanti nggak cinta ya, cuman maksudnya aku belum ngerasain lah. Nah sama anak pertama aku itu aku cinta banget, bener-bener cinta tuh bener-bener kayak wah dia nih hidup aku gitu. Kadang aku suka mikir, dulu waktu kecil mama papa aku tuh mikir yang sama berarti ya, kayak berarti mereka tuh secinta itu ya sama aku ya, seperti aku secinta itu kayak I will die for you gitu kan. Punya anak itu baru bener-bener yang oh orang tua aku tuh secinta ini, kayak wow besar juga ya seperti aku mencintai anak aku gitu. Itu baru terasa tuh sekarang. Kalau melihat perjalanan hidup Nesha dan juga Om Herdin, Nesh, seberapa bersyukurnya sih dirimu punya bapak Om Herdin Hidayat? Iya bersyukur banget lah, bener-bener bersyukur, 100% lah bersyukurnya. Karena ya itu tadi yang sudah dibahas sebelumnya kan, di Indonesia itu banyak yang fatherless gitu. Aku juga baru tahu kalau itu tuh sangat besar dari komen-komenan kan, yang komentar-komentar yang suka bilang, oh kalau papaku tuh nggak bisa seperti itu, kalau papaku tuh seperti ini, seperti itu tuh bikin semakin kayak ih aku beruntung banget ya gitu, untung orang tua aku, untung papa mamaku tuh nggak seperti itu gitu. Momentum apa yang membuat dirimu sadar saya dan adik-adik saya ini termasuk orang yang beruntung loh? Momentum bagian mana dari perjalanan hidup? Kayaknya kalau dibilang momentum nggak ada sih. Memang dari dulu aku sudah bersyukur. Maksudnya memang
setiap hari yang aku jalani, aku selalu bersyukur. Jadi setiap ada momentum-momentum pun ya hanya menguatkan gitu. Tapi aku nggak pernah sedikit pun untuk kayak menyesal atau kayak aduh pengen cari papa yang lain gitu. Nggak pernah. Langsung muka ibu. Nggak pernah, selalu bersyukur dari dulu. Memiliki anak 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 sudah menikah, 1 akan menikah. Melihat dunia dari berbagai macam kacamata. Sebagai seorang pemuda, mahasiswa IKJ, yang notabene kalau kita orang awam melihatnya, IKJ itu punya kemampuan untuk melihat point of view dari beragam karakter. Terus melihat dunia, sampai akhirnya melihat anak seperti Anisha ini. Bagaimana cara Om mensyukuri apa yang dunia telah berikan kepada Om? Ya, saya sangat bersyukur lah ya. Saya bersyukur bisa punya anak yang sehat-sehat, ya kan, yang cantik-cantik, yang tidak menyusahkan sama sekali. Tidak, ya kalau saya melihat bahwa anak-anak teman saya bisa menyusahkan orang tuanya, kalau alhamdulillah anak-anak saya itu baik-baik semua. Itu saya bersyukur setiap saya sholat sembahyang saya pasti doakan mereka itu untuk yang terbaik gitu. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau dilihat dari konten-kontennya Nesha sama Om tuh bisa dikatakan komunikasi itu lancar ya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Yakin semuanya sudah terungkapkan? Ya ada kali, tapi bisa dibilang ada, bisa dibilang ada, semuanya sudah saya serahkan kepada anak-anak. Kasih sayang saya sudah saya kasihkan kepada mereka semua, kepada keluarga saya. Saya bantu ya Om ya. Kadang ada loh yang belum terungkap Om. Biasanya kan gitu, kalau lagi acting tuh ya pemirsa, ada yang namanya kita tuh mesti dipancing supaya lancar dialog berikutnya yang keluar kan. Nah, sekarang gantian, saya mau mancing Om Herdin sama Anisha dengan kalimat-kalimat yang belum lengkap di sini. Oke. Jadi ini pancingannya Om. Ntar Om harus melengkapi kalimatnya. Nah itu improvisasi deh. Sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya, sedetail-detailnya tentang apa yang Om rasakan saat baca kalimat belum lengkap ini untuk Anisha. Begitupun sebaliknya. Siap. Ini seru nih. Kalau punya dasar teater nih berat nih bebannya. Saya dulu ya. Ya. Tapi jangan langsung dibuka, dipegang dulu. Yang mana sih? Ini maksudnya? Yang hijau. Oh ini. Kalau yang kecil ntar Om butuh kacamata Om. Sip. Ya. Aku juga. Silakan. Oke. Mau Anisha dulu atau mau Om dulu? Terserah, bebas. Boleh, saya dulu lah. Jangan dibuka dulu. Oh jangan. Oh ya benar. Biar terkejut gitu. Improvisasi itu kan pancingannya mesti last seconds. Siap. Oke, jadi Om dulu. Oke. Nesha, turunkan kartu itu, simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapakmu. Buka ya. Iya. Kayak lagi buka upacara Pancasila, Om. Anda mendapatkan hadiah 500 juta. Ini apa ini? Terima kasih. Hati-hati. Oh bukan ya? Nggak ada. Kalah honor saya, Om. Habis biaya produksinya, Om. Oke, ini saya baca nih. Ya, untuk Anisha. Oh, ini. Terima kasih karena kamu selama ini sudah berbuat baik terhadap Bapak. Kadang-kadang saya namanya Bapak di rumah, kadang-kadang Papa, kadang-kadang Papi, macam-macam lah. Ya, terima kasih Anisha, kamu sudah menyayangi Papa. Dan Papa ingin kamu selamanya menyayangi Papa. Dan Mama juga, jangan lupa. Ya. Terima kasih kamu juga sudah berbuat baik selama ini, tidak menyusahkan Papa. Ya. Ya pokoknya kamu harus sayang sama Papa ya. Iyalah itu kan pasti. Hadiah dapat diambil besok, Nggak, bukan ya? Oh ya. Yang ini kali. Coba. Hadiah dapat diambil yang 50 tahun dari sekarang, Om. Dikumpulin dulu uangnya, Om. Oke. Dah. Oke, Sekarang aku ya. giliran Anisha. Maaf jika selama ini aku ...
Wah, maaf jika selama ini aku menyusahkan, marah-marah melulu. Kalau maaf jika selama ini aku pernah ngelawan papa sebagai anak. Maaf jika aku selama ini pernah bandel, pernah nggak nurut, dan marah-marah lagi. Udah nggak nurut tapi marah-marah ya? Boleh saya meluk dia nggak? Boleh banget. Dari hati ke hati memang. Saya loh Om yang bersyukur, kami yang bersyukur dan berterima kasih Om Herdin, Mama Nesha sudah hadir di sini dan sudah terjawab di antara karakter di layar kaca sebagai bapak yang sedih, yang kadang tersiksa hidupnya, dengan karakter yang kita lihat di sosial media yang jenaka, terjawab sudah. Om Herdin tuh yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Hanya memang satu hal yang kita syukuri adalah kehadiran Om Herdin dan Anesha di dunia sosial itu adalah mengingatkan dan mengembalikan rasa yang mungkin udah sempat hilang dari beberapa followersnya, rasa yang dirindukan, ikatan antara anak dan orang tua. Dan terima kasih udah berbagi rasa itu terus-menerus ke kami. Salam ya buat adik-adik semua ya. Terima kasih. Salam buat tante juga. Kapan-kapan kita syuting di rumah lagi ya Om ya. Siap. Cuman uang sewanya jangan mahal-mahal. Oh, kalau buat kamu spesial. Asik. Dimahalin. Dimahalin lagi malahan. Spesial lebih mahal kok. Baik, pemirsa, kehadiran seorang ayah dalam rumah tangga manapun itu, dalam sebuah keluarga itu sangat penting. Tidak hanya secara fisik, tapi memang secara emosional. Sosok ayah itu memang hal yang sangat luar biasa karena bisa mendukung bagaimana tumbuh kembang seorang anak. Tapi bukan berarti langsung bagi Anda untuk menjadi beban. Tapi yang pasti usahakanlah untuk bisa hadir untuk keluarga, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, bahkan seorang anak pun hadirlah. Jangan sampai anak-anak kita suka melupakan momentum untuk menikmati waktu kebersamaan dengan orang tua. Kalau orang tuanya galak, jangan salah. Ternyata ada anak yang bisa lebih galak daripada orang tua. Kalau untuk kebaikan, terkadang kita harus bisa mentoleransi ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pemirsa. Saya Nidino pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.